Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan channel Calon Dosen. Dan pada hari ini kita akan membahas kenaikan UMR. Siapa yang akan diuntungkan gitu kan? Dengan kenaikan UMR sekarang ini, apakah kita akan untung ataupun kita sangat dirugikan? Oke, lanjut saja. Kita tahu bahwa UMR sekarang itu sangat besar sekali, luar biasa. Tentunya untuk UMR Bekasi aja, yang kota Bekasi per 2020 itu menyentuh angka 4.589.000 untuk daerah kota Bekasi, sedangkan untuk daerah Bekasi Kabupaten itu per 2020 sekarang itu menyentuh angka 4.498.000, disusul kemudian dengan UMR ibu kota Jakarta itu senilai 4.276.000 ya kan, disusul kemudian dengan UMR Kabupaten Tangerang dengan 4.168.000. Nah, artinya kenaikan UMR di tahun ke tahun itu sekitar 9%. Yang tadinya UMR Jakarta 4.276.000 itu sebelumnya itu sekitar 3.940.000. Nah, dengan kenaikan UMR sekarang, siapakah yang diuntungkan? Apakah kita yang dirugikan atau pengusaha yang diuntungkan? Jadi gini, dari tahun ke tahun kita tentunya UMR itu akan selalu naik dan terus naik. Tapi apakah kenaikan UMR itu berdampak terhadap gaya hidup kita gitu kan? Jadi tentunya sangat berdampak sekali dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan kenaikan ekonomi, kenaikan UMR itu juga akan memberikan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yaitu harga-harga barang yang ada di pasar-pasar internasional atau pasar-pasar yang ada di lokal itu akan akan ikut naik gitu kan. Itu udah hukum alam, ketika UMR naik maka harga pun akan ikut naik. Cuman untuk masalah kenaikan harga itu akan disesuaikan dengan kenaikan UMP atau UMK kota masing-masing. Nah, di sini adalah tugasnya pemerintah untuk sebagai regulasi atau sebagai regulator untuk menghandle kenaikan-kenaikan UMR ini gitu. Jangan sampai UMR naik itu menjadi problem ke depannya gitu kan. Jadi kalau misalkan kenaikan UMR, harusnya pemerintah, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, harusnya duduk bersama untuk merumuskan masalah UMR ini. Entah itu misalkan tahun depan UMR akan naik 5% ataupun 10% gitu kan. Nah, ini harus dirumuskan agar apa? Agar mendapatkan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia mendapatkan kepastian yang jelas gitu loh. Jadi kalau seumpamanya sekarang misalkan 4 juta UMR, tahun depan akan naik 5% gitu kan. Jadi dari tahun ke tahun akan naik 5% gitu loh. Kalau misalkan UMR itu naik dan tidak ada batasan-batasan, ini yang dirugikan adalah pengusaha-pengusaha. Kenapa? Karena dengan naiknya UMR, otomatis banyak perusahaan-perusahaan juga yang nggak kuat bayar upah karyawan gitu. Nah, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan juga yang harus keluar dari tempatnya, dan dia itu memilih untuk ke luar negeri ataupun ke tempat kota-kota kecil yang UMR-nya masih sangat kecil sekali. Jadi jangan salahkan pengusaha-pengusaha jika pengusaha atau pemilik perusahaan atau pemilik industri akan lari ke tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukum dari negara kita. Nah, dengan kenaikan UMR tersebut gitu kan, kenapa terlalu mudah sekali gitu loh pemerintah itu menerima dengan kenaikan UMR tersebut? Sebenarnya apa sih kendalanya pemerintah tersebut? Ternyata kalau kita
selidiki lebih dalam lagi, ternyata ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan kenaikan UMR tersebut gitu loh. Jadi pemerintah itu tidak melihat dampak negatif yang ditimbulkan dengan kenaikan UMR tersebut gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sengaja gitu loh, bahwa negara-negara atau investasi-investasi asing yang memiliki perusahaan di Indonesia itu akan ditekan seberat mungkin gitu kan. Jadi agar pemilik asing itu akan pergi ke tempat asalnya. Jadi kita bisa mengelola perusahaan-perusahaan di dalam negeri kita. Nah, jika ini dibiarkan terus-menerus, tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan gulung tikar. Akhirnya kita sebagai negara Indonesia itu akan menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, dan itu angkanya akan terus bertambah. Akhirnya banyak sekali warga Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya kriminalitas di mana-mana. Jadi kalau misalkan kriminal angka kejahatan semakin tinggi, artinya kita juga akan semakin risih gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana sih sebenarnya kita itu ketika naik UMR, apakah diuntungkan atau dirugikan ya? Kita tahu bahwa ketika UMR naik itu harga-harga produksi bahan baku itu akan naik gitu loh. Jadi UMR naik, harga pun akan semakin naik ya. Jadi daya beli masyarakat di kita itu akan menurun gitu kan. Jadi gimana kita mau memproduksi barang, bagaimana kita bisa meningkatkan hasil penjualan, hasil omset dan lain sebagainya, kadang barang tersebut mahal-mahal gitu kan. Jadi di sini pengusaha-pengusaha lokal atau yang yang terjun di dalam usia dalam bisnis industri, entah itu pabrik atau pengusaha atau retail, itu akan kesulitan sekali. Kenapa? Karena barang yang mereka akan jual itu sangat mahal sekali. Kenapa? Karena bahan bakunya itu akan mahal sekali. Akhirnya banyak perusahaan yang memangkas karyawan, entah itu dipangkas 30% gitu kan, atau entah memangkas jadi 20%, itu pasti akan ada pemangkasan. Kenapa? Karena untuk mengurangi budget dan mengurangi pengurangan perusahaan gitu kan. Nah, tentunya ini sangat merugikan sekali karena kepastian kenaikan UMR ini, pengusaha-pengusaha akan mengambil barang dari luar negeri gitu kan. Pengusaha ya tidak mau ambil pusing, bagaimanapun pengusaha itu akan berada di level atas, yaitu bagaimana caranya mendapatkan hasil semaksimal mungkin, tidak mau berpikir apakah karyawan gimana nasibnya, atau entah itu punya anak, punya istri, atau gimana keluarganya. Pengusaha-pengusaha itu tidak mau ambil pusing gitu kan ya, ketika barang di Indonesia sudah sangat mahal sekali gitu kan. Jadi pengusaha-pengusaha akan mengambil barang dari luar negeri, dari Cina, dari Vietnam, dari Singapura, dan akan dijual ke Indonesia dengan harga yang cukup lumayan gitu kan, dan harga dengan sesuai kualitas gitu kan. Ini yang sangat merugikan gitu kan. Jadi kalau misalnya seumpamanya kita itu terlalu banyak impor barang dari luar gitu kan, pabrik-pabrik atau industri yang ada di Indonesia akan tutup gitu kan. Kenapa? Karena ya sudah tidak ada lagi barang yang mau diproduksi, sudah tidak ada lagi barang yang akan dikirim gitu kan. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas mengimpor barang dari luar gitu kan. Jadi ya bertambah lagi masalah Indonesia gitu kan. Sudah dengan pertambahan penduduk yang sangat cepat sekali, Indonesia dari tahun ke tahun pertambahan penduduknya itu sangat luar biasa gitu kan. Ditambah lagi pertambahan jiwa yang pengangguran yang sangat banyak. Jadi ini menjadi masalah buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bagaimana cara menanggulangi agar ini bisa terselesaikan, biar duduk bersama antara pemerintah, pemilik perusahaan, dan karyawan, agar kedepannya itu sama-sama dienakan. Indonesia bisa menggunakan produk-produk dari dalam negeri gitu kan. Jadi nggak usah kita impor dari luar lagi gitu kan. Kenapa? Karena untuk barang diimpor luar negeri itu memang sangat menguntungkan, ada pajaknya, tapi akan merugikan kita. Kenapa? Karena tenaga yang kita bayar tidak ada gitu kan. Akhirnya ya memang ya banyak orang-orang yang
nggak punya pekerjaan gitu kan, sumber daya manusia ya sangat bergantung terhadap barang impor. Akhirnya kita tidak punya skill atau kemampuan untuk mengelola barang itu sendiri, bagaimana cara membuat barang segala macam itu kita tidak diharapkan lagi, tidak diharuskan lagi. Kenapa? Karena kita berpikirnya instan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar gitu kan. Jadi kembali lagi bahwa ketika UMR naik, tentunya ini menjadi masalah baru buat pemerintah Indonesia gitu kan, karena ini sangat merugikan untuk kedepannya gitu kan. Produk-produk yang ada di Indonesia itu akan macet. Kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik yang akan gulung tikar gitu kan. Otomatis kalau ketika karyawan-karyawan di PHK, dipangkas gitu kan, atau mereka tidak ada penghasilan gitu kan, mau nggak mau mereka akan membuka usaha sendiri, entah itu jualan di pinggir jalan atau membuka toko gitu kan. Tapi masalahnya ketika masyarakat sudah berjualan, jadi di mana-mana akan banyak sekali penjual gitu kan. Ya kalau misalkan penjualnya banyak, yang beli sedikit, gimana bisa jalan? Ini menjadi problem juga gitu kan. Jadi intinya regulasinya itu solusinya ada di pemerintahan itu kan, biar pemerintah itu cepat tanggap bagaimana cara mengatasi masalah kenaikan UMR ini yang sangat signifikan, sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya kalau misalkan mau naik UMR ya minimal harusnya 5% atau sampai 10% gitu kan, jadi jangan terlalu naik gitu kan. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang jelas, ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Maklum. Oke, terima kasih.